yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung. Kami menderita tidak saja secara ekonomi tapi juga secara mental. Kami benar-benar merasa drop. Saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor, padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus-menerus. Bila Bapak terpilih, apakah Bapak tega untuk terus-menerus membebani kami biaya rusun yang bocor ini? Terima kasih, Pak. Ya. Yang bertanggung jawab adalah Paslon 2, pertanyaannya cukup jelas. Baik, waktunya adalah 1,5 menit. Terima kasih Pak Harto. Memang harus kita akui beberapa rusun yang dibangun dengan kontraktor yang maling itu berakibat seperti itu. Makanya sekarang kenapa kami memperlambat? Kami lebih baik pilih yang mutu yang baik. Kalau Bapak perhatikan rusun-rusun yang Bapak tinggal, kalau soal tidak bayar bagaimana? Memang rusun itu tidak bayar sebetulnya Bapak, Ibu. Rusun itu tidak bayar, ini hanya kontribusi untuk pemeliharaan lingkungan. Itu pun kami subsidi 80%. Nah, yang tidak mampu bayar beberapa sudah kami bayarkan lewat basis juga lewat operasional saya sebetulnya. Tapi setelah kami teliti, hanya 30% yang tidak mampu bayar, 70% itu tidak mau membayar. Nah, ini yang sedang kita lagi bantu, termasuk kita akan bangun di Ciangir. Harus kita akui waktu kami memindahkan itu, ada unsur sosial yang kami tidak perhatikan waktu itu. Misal contoh, tadi bisa pinjam cabai, pinjam minyak goreng, waktu pindah tetangganya berubah. Nah, sekarang untuk yang pindah baru, dia boleh sama-sama tinggal di satu lantai. Nah, ini yang kami lakukan, termasuk tempat dagang. Kami mulai pikirkan sekarang untuk membongkar pagar-pagar rusun seperti Jatinegara, supaya membangun kios-kios dagang. Nanti ke depan, semua rusun kami itu, kios dagang itu di tepi jalan, sehingga mobil yang lewat bisa mampir. Inilah yang kami harus akui, ada kesalahan desain yang masa lalu yang terus kami perbaiki sekarang. Saya mohon maaf dan saya harap Bapak Ibu bisa bersabar. Basuki cukup, langsung saja saya beri kesempatan Paslon 3 waktunya 1,5 menit menjawab pertanyaan dari komunitas rumah susun tadi. Apakah perlu diulang pertanyaannya? Cukup, silakan. Ini pertanyaan yang sering muncul ketika kita bertemu dengan warga rumah susun. Hamzah dari Bukit Duri yang pindah juga ke rumah susun menceritakan penderitaan dimulai ketika masuk rumah susun. Karena itu kenapa konsep kita adalah menata kampung. Dan kita perhatikan, dalam memimpin, membawa hati. Gubernur ini bukan sekedar melaksanakan peraturan, membuat peraturan, bukan. Gubernur ini pemimpinnya rakyat. Rakyat itu saudaranya. Karena itu penderitaan rakyat adalah penderitaan gubernurnya. Bukan dipandang penderitaan rakyat sebagai kelompok orang saja. Tidak bisa. Ini bukan statistik. Ini adalah manusia yang punya hak hidup yang sama di Jakarta. Karena itu kenapa kami ingin hadir memimpinnya dengan hati. Karena problem yang seperti ini. Solusinya, kenapa kita buatkan program perumahan dengan DP 0 rupiah. Supaya warga di kampung-kampung yang hari ini kampungnya sempit. Saya datang kampung Krukut, 4 km dari balai kota. Di sana padat sekali, sempit. Kamar mandi pun berbarengan di depan. Kita tata ulang. Lalu mereka diberikan akses pada apa? Pembiayaan. Sehingga bukannya dipindahkan ke tempat jauh, diberikan solusi di situ, dan diberikan hak untuk memiliki rumah di tempat itu dengan pembiayaan 0 rupiah DP-nya. Terima kasih. Ya, baik, langsung saja Paslon 2 menanggapi jawaban yang diberikan oleh Paslon 3 tadi dalam waktu 1 menit. Silakan. Matur Subhanul Pak Karto. Kami sudah ke Rusun Jatinegara. Memang ada beberapa yang komplit tentang persoalan yang disampaikan. Sekarang begini, mari kita bandingkan. Sekarang kondisi kampung pulau seperti apa sudah indah. Mereka yang masuk Rusun Jatinegara itu mendapatkan banyak fasilitas, mulai KJP, KJS, permodalan, bis Transjakarta gratis, ada feeder bus ya. Jadi banyak sekali yang dimanfaatkan. Oleh sebab itu, kami mohon dengan sangat, kami tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada yang komplain. Dengan permohonan maaf, kami akan berusaha memperbaiki kalau ada yang bocor-bocor.
Meskipun itu dulu yang membangun adalah PUPera, tapi kami tanggung jawab untuk menyembuhkan yang bocor. Dan itu rusuhnya adalah 30 meter persegi yang cukup layak untuk warga kita, saudara kita yang ada di Kampung Pulo. Terima kasih. Ya, langsung saja Paslon 3 menanggapi apa yang disampaikan oleh Paslon 2, waktunya 1 menit. Yang dibutuhkan warga di sini sebenarnya solusinya. Karena itu kenapa kita melihat persoalan ini, kita bayangkan seseorang tinggal di Jakarta sebutlah 40-50 tahun sejak kedatangannya. Ada periode di mana mereka menggunakan rumah susun seperti yang Anda sudah miliki sekarang, rumah susun. Di tempat itu kami akan pastikan yang sudah tinggal di sana penyelenggaraannya baik, manajemennya baik, dan itu artinya ada transparansi, siapa yang mengelola, siapa yang bertanggung jawab bila ada masalah, dan menggunakan alat digital untuk bisa ada monitoring yang baik. Tapi tidak cukup. Ke depan, lewat program OKOC ada peningkatan kesejahteraan. Lalu yang kedua, itu kalah penting, dari situ pindah naik kelas untuk memiliki rumah sendiri, baik rumah tapak ataupun rumah susun, tetapi memiliki rumah. Dan ini yang kita siapkan. Solusinya adalah manajemen lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan punya rumah sendiri. Ya, Pak Anies, kita cukup sampai di sana dan kita beri